video meditasi. You know, for meditation, Sadao. Okay, now we can start the meditation. Can do Anapana, mindfulness or breathing. Relax your body, relax your mind. Concentrate from your nostril or upper lip area. Kita sekarang memulai dengan meditasi pernapasan. Untuk memulai Dhamma Talk ini, tarik napas dan buang napas melalui hidung kita. When you breathe in, you note in breath. When you breathe out, you note on breath. Breathe in, breathe out. Don't push your efforts too much. Just try naturally breathe in and breathe out. Kita tarik napas masuk, napas keluar, hitung 1. Napas masuk, napas keluar, hitung 2. Jangan terlalu dipaksakan, lakukanlah secara natural dan rileks. At the beginning, you may have the wandering thoughts. Too easy to concentrate on your nostril. You can use the counting number, not the wandering mind. Pada awalnya pasti pikiran kita masih ke sana kemari. Jadi untuk memudahkan konsentrasi, kita dapat memulainya dengan berhitung. Tarik napas 1, keluar 1, tarik napas 1, keluar 2, dan seterusnya. Breathe in, breathe out 1. Breathe in, breathe out 2. Breathe in, breathe out 3. You can use the counting number 1 to 8 again and again. Jadi kita tarik napas masuk, tarik napas keluar, hitung 1, masuk keluar hitung 2, masuk keluar hitung 3, terus kita hitung mulai dari 1 sampai 8 dan kita ulangi kembali. You can try 1 to 8 again by using the counting. No use less than 5 and no more than 10. You can use 5 to 10. Any number can use. If you try 1 to 8, you use breathe in, breathe out 1, breathe in, breathe out 2, and the 8 again and again. Jadi kita gunakan angka 1 sampai 8 berulang kali untuk berhitung. Kita bisa gunakan antara angka 5 sampai 10, jangan lebih dari 10. Tarik napas 1, tarik napas keluar 1, napas masuk 1, napas keluar 2, sampai 8 kali. Okay, can continue by this way. Marilah kita bermeditasi. Ya, 5 menit cukup untuk meditasinya. Continue. Ya. Bapak Ibu teman-teman sejama, setelah kita sama-sama meditasi, menenangkan pikiran kita, sama-sama cakap kita, selanjutnya mari kita bersama-sama yang disampaikan oleh Penerima Dhamma Sangha. Tapi sebelum kita memulai ceramah Dhamma, kita sama-sama membaca Arana Dhamma Desana. Posting aja di grup ini ya, di chatting group untuk apa kitanya. Sama-sama kita baca, kita baca kali ya. Untuk itu ya. Oke, saya mau aja sudah. Bante Dhammasara, before we start about Dhamma Talk, we will read Arana Dhamma Desana. Oke, Bante. Oke, Bante. Oke, Bapak Ibu nanti mikir 5 menit aja, nanti diwakili sama saya aja. Oke, disiapkan aja hati dan pikiran kita. Oke. Brahma Caloka Dipati Sahampati Kata
jalian diwarang ayacata santi dasata parajaka jatika dese tudamang Hanukam timang pajang. Sadhu, sadhu, sadhu. Can hear the children song from where this? Many children shouting. From which yearbook? Huh? The song coming. Oh, the sound coming. The children, the sound of the children. The sound of the children, yeah. Yeah. Okay. Okay. Need to control the sound, not to make the noise. Yep. Okay. You may hear the children song from where? Okay. Today we continue our Dhamma talk. Creator of the life. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan Dhamma Talk kita yang dari minggu lalu tentang karma pencipta kehidupan. Previous Dhamma Talk we have already mentioned Creator of life part 1. Today part 2 and conclusion. Before we start our talk, let's pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times together. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan karma sebagai pencipta kehidupan bagian 1. Sekarang kita akan menjelaskan bagian kedua dan juga kesimpulannya. Sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama membacakan Namo Tassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Arahato Dathangaya Kileta Yanduduma Kindo Mudapa Vitato. Arahato Dathangaya Kileta Yanduduku Vandomu Naindomu Tadomu Tapa Vitato. Arahato Lumin Namin Vyama Mendoi Ludam Waya Byasi Libya Netakwa Yote Pyujin Libya Pyujin Miwe Jin Siga Jin Angu Ata Pyujin Duku Kandomu Tapa Vitato. Arahato Sigwaya Yanai Koamuya Noamuya Sayamuya Rupyan Makamu Mandamyago Budo Mamu Tapa Vitato. Pyodo Mamu Tapa Vitato. Jansiro Mamu Tapa Vitato. Bhagavato Esriya Dhamma Yasa Siri Kama Vyada Midwin Bono Chauli Ne Pyesondo Tapa Vitato. Sama Sambuddhassa Dukha Sajja Samudaya Sajja Mega Sajja Nirodha Sajja Huswato Sajja Leva Doku Koro Daindalien Tu Twin Yue Dimyando Mutapa Vitato. Dasa Dari Sasa Logaranda Le Bondai Wile Mayue Mayain Jausa Raingedo Kai Kando Dadi Golden Li Pisondo Mutapa Vitato. To Bondo Chauba the King that in you Yaswa Paya Amakan Tayaho Boko Tiana Boko Pija Kondo Yona Napyanga Kandago Duna Damo Ajano Dua Namo Tayaho Tiana Bian Kwaye and the Genjin Holo do Tiado Miai Arahadabu Bawa Bisondo Yapa Zijin Junga
Kono nalo doma biong biong mangulio yue. Ramya niyo ju la somo yue. Shiko man shokaro jendi. Atu bawandu sense madwe pyapazi tadi myaswa paya. Sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Karma, the creator of life. Ya. Karma Karma pencipta. sati vibhajati yadita hina panitandaya. Karma distinguish all living beings to be inferior or superiors. Jadi karma itu membedakan setiap makhluk hidup menjadi inferior atau superior. If we want to be good condition, we need to accumulate good karma. If we don't want to be bad condition, we should avoid bad karma. Jadi jika kita ingin mendapatkan kondisi hidup yang baik, kita harus melakukan karma-karma yang baik. Jika kita ingin mendapatkan kondisi atau kehidupan yang tidak baik, maka kita melakukan karma-karma yang tidak baik. Good moralities and bad moralities exist in life. Jadi moralitas yang baik dan juga moralitas tidak baik itulah yang menentukan kehidupan kita. Good begets good. Evil begets evil. Jadi perbuatan yang baik menghasilkan hasil yang baik, perbuatan yang tidak baik akan menghasilkan yang tidak baik. As you sow, so me as you plant, so you shall harvest. Jadi pada saat kita melakukan pembagian kepada orang-orang lain, pelimpahan, kita melimpahkan yang baik-baiknya ke mereka. In the Dhammapada, the Buddha gives noble guidance for all persons. Babopi pasadi badrang yawa babang napachadi yadacha pichadi babang atha babo babani pasadi. What is the meaning? Those who have committed evil may have enjoyment and happiness so long as their immoral deeds do not yet mature. Jadi seperti di Dhammapada dikatakan bahwa semua orang itu yang melakukan hal-hal yang tidak baik itu dapat menikmati kebahagiaan yang sementara. Dia belum menerima akibatnya. In these periods, they look blissful. However, when evil deeds become time to mature, to bear suitable fruits, these bad persons experience various kinds of sorrow and suffering. Jadi pada saat ini orang-orang yang melakukan perbuatan tidak baik itu mereka akan merasakan kebahagiaan, tetapi pada saat karma tidak baiknya itu berbuah, itu mereka akan mengalami penderitaan. Conversely, we learn in Dhammapada verse 120, 120, like this. Padrobi pasadi babang yaw Padrobi pasadi babang yavacha padrana pasadi yadacha pichati padran atha padro padrani pasadi. The meaning is, although good persons have done good and moral acts, they experience bad things. So long as the good deeds have repented, they experience bliss, happiness of various kind and food. Jadi dengan kebalikannya, jikalau ada orang yang melakukan perbuatan baik, tetapi tetap mengalami hal-hal yang tidak baik, itu artinya perbuatan baik atau moral yang baik belum berbuah. Pada saat pengalaman baiknya itu berbuah, maka kehidupannya akan menjadi lebih baik. Karma and time
factors are related, as taught in the Vidma Pitaka. Karma dan perbuatan kita itu sangat berkaitan satu sama lain. These detailed teachings of the karma and its profound natures were first taught to the Santosita Deva, former mother, who was reborn in the Daurinsa Deva worlds by the Buddha himself. Jadi ini berkaitan dengan ibu dari seorang dewa yang waktu itu Sang Buddha menemuinya. Their Vidma teachings were then retold to Venerable Sariputra and follower 500 bhikkhus in the human world. Jadi waktu itu dibawa oleh Bhikkhu Sariputra di dunia manusia. Since Vidma Pitaka is based on real, the teachings of karma contain details analyzed not found in the Sutta Pitaka to explain the various results of karma in various periods and in various kinds. Jadi seperti di Sutta Pitaka dikatakan bahwa mereka itu terlahir kembali di alam yang lain, dan juga pada saat mereka mendengar perbuatan kata-kata baik, mereka dapat lahir di alam yang lebih baik. To understand clearly, I will explain with the PowerPoint. You can see in the PowerPoint different kinds of karma. Ya, Bante akan menjelaskannya lewat PowerPoint untuk lebih jelas. Four kinds of karma with respect to the time of bearing result. That is called Pakakala Karma Chatuka. Four kinds of karma. Jadi ada 4 macam karma yang berkaitan dengan hasilnya seperti apa berhubungan dengan waktu yang berjalan. Itu namanya Pakakala Karma Chatuka. With respect to the time of taking effects, there are 4 kinds of karma. The result of certain karma can be studied in the natures of time, which experience the karma. Jadi karma ini itu berkaitan dengan berjalannya kehidupan kita pada saat kita itu melakukan sesuatu di masa lalu, dan ini akan berbuahnya di masa sekarang, dan berkaitan dengan kapannya, inilah karma yang akan kita bahas.
Number one, Data Dhamma Vedaniya Karma. Some types of karma can bear fruit in this very existence in the world, and this class is technically termed Data Dhamma Vedaniya Karma. Jadi ini karma yang pertama adalah Dita Dhamma Vedaniya Karma. Itu karma yang dengan segera dia bisa berbuah di kehidupan kita yang saat ini. Immediately affect this karma which bear fruit in the present lives. This karma give result in this life. So it is very strong karma. Immediately affect this karma. Jadi karma ini itu sangat kuat untuk kita karena karma ini langsung berbuah pada kehidupan kita yang sekarang ini. The second karma is called Upapaja Vedaniya Karma. Subsequently, affect this karma, which bear fruits in the next second lives. Halo? Nah. Continue. Yes, please. Sorry, my internet connection not stable. Sorry. Okay. What happened? But yeah, I just back to the connection. Can Sayadaw repeat? Sorry, I missed the first one. Upapaja Vedaniya Karma subsequently affect this karma which bear fruit in the next second lives. Oke. Jadi yang kedua adalah upapaja wedaniya karma. Itu adalah karma yang berbuah menjadi efektif secara berikutnya pada saat kita itu melanjutkan kehidupan kita yang berikutnya. Some types of karma do not bring results in these lives, but they become mature in the next second birth only. Beberapa jenis karma tidak memberikan hasil di kehidupan ini, tetapi mereka akan berbuah di kehidupan yang kedua atau yang akan datang. Number three, karma, aparapariya vedaniya karma, indefinitely affected karma which bear fruits from the third life till the last life when the person realizes nibbana. Yang ketiga adalah aparapariya vedaniya karma. Ini adalah karma yang sangat indefinitif berbuahnya, mulai dari kehidupan ketiga setelah kehidupan berikutnya sampai kehidupan kita yang terakhir, sampai kita itu mencapai nibbana. According to this class, karma have consequence after next existence to countless number of lives. Jadi berdasarkan klasifikasi ini, karma ini mempunyai konsekuensi setelah kehidupan berikutnya, sampai ke kehidupan yang indefinitif yang kita tidak tahu. As this karma is weak, it needs to wait many future existence to bear fruits, starting from the third life. Jadi sepanjang karma ini sudah mulai melemah, karma ini akan menunggu untuk kembali berbuah lagi pada kehidupan berikutnya yang akan datang, yang dimulai pada kehidupan ketiga dan seterusnya. Such efforts go on and until one gain nibbana. Jadi efek ini akan terus ada sampai seseorang itu mencapai nibbana. During such countless lives, karma gathers strength to get efforts, whether good or bad. Pada saat kita menjalani kehidupan yang indefinitif ini,
karma itu akan mengumpulkan kekuatan untuk memberikan efek kepada kita, baik itu efek yang baik maupun tidak baik. For example, in these times, if a person does more good than evil, he or she gets good result in fulfillment. Jadi sebagai contoh, di waktu ini jika seseorang melakukan perbuatan baik yang lebih daripada perbuatan tidak baik, dia akan mendapatkan hasil yang baik sebagai gantinya, sebagai imbalannya. And a weak person, if bad karma repents, will experience money trouble and suffering, indefinitely affected karma. Jadi jika seseorang yang tidak baik, itu karma buruknya berbuah, maka dia juga akan mengalami penderitaan dan masalah dengan karma yang sangat indefinitif ini. Another karma is ahosi karma, defense karmas, which no longer bear fruits. Jadi yang berikutnya adalah ahosi. Karma ahosi itu adalah karma yang tidak menghasilkan buahnya. In study cognitive series, we notice that Mahakusala Chaita or Akusala Chaita function 7 times as javana in normal situation. Jadi dalam suatu peristiwa yang bersifat kognitif, kita dapat mengenali ada mahakusala cita atau akusala cita. Nah, fungsinya ini adalah 7 kali seperti jawana di situasi yang biasa. The Chetana, the definition called evolution. Chetana is Pali, evolution, definition. The Chetana evolutions associated with the first javana is named Data Dhamma Veniya Karma, which will produce its result in this very life, in this present life. Jadi sebuah cetana atau kesadaran yang berkaitan dengan jawana yang pertama, ini dinamakan Dita Dhamma Vedaniya Kama, yang akan menghasilkan hasilnya itu memberikan hasil di kehidupan ini. If Data Dhamma Veniya Karma does not operate in this life, it becomes defense, ahosi karma. Jika hasilnya ini tidak berbuah di kehidupan ini, maka itu akan menjadi tidak berfungsi atau ahosi kama. Previous Dhamma talk, I have already explained about Devadatta. Devadatta, he made a lot of akusala. This Devadatta and Chonda me who killed a lot of the pig, they were burned by hellfire in their present life. That's a Data Dhamma Veniya Karma. Jadi si Devadatta dulu kita mengetahui bahwa dia itu telah banyak melakukan akusala kama dan juga cunda ya. Mereka itu terbakar oleh api neraka di mereka punya kehidupan yang sebelumnya. Nah, inilah sebagai artinya dari Dita Dhamma Vedaniya Kama. In the Dhammavara story, you may know about Kakavaliya and Kapil. They offer the porridge to the Venerable Sariputra. Because of these karma, become very rich in 7 days. Within 7 days, they become very rich. Lalu ada cerita juga tentang pasangan miskin Kakawalia. Mereka itu setelah memberikan dana nasi kepada Biku Sariputra, mereka itu menjadi sangat kaya dalam waktu 7 hari. That's the mind process, mind process. So mindful process, first javana, second javana, third javana, fourth javana, 5, 6, 7 javana. After that, 2 registration, tatharamana. That's the mind process. Every hosan, that's a mindful process. When we have the wise intention in the objects, that's hosan mindful process will arise by this way. Jadi ini seperti yang dilihat di slide-nya Bante, itu terdapat pintu pikiran kita.
pintu pikiran kita itu terdapat sampai 7, dan juga nanti apa yang kita masukkan di situ, baik itu kebaikan maupun keburukan, itu akan meningkat levelnya dari 1 sampai 7 jawana, dan nanti ada juga level 1 dan 2 tadar aman. Nah, for example, here, when you practice the meditation and the Namakamatthana, you may understand this mindful process. If you want to understand this mindful process, firstly, you need to pay attention to the translucent kalapa. This translucent kalapa will impend in your mindful. At the time, mindful process will arise by this way. No Dora Vachana, mindful advaring consciousness. After that, 7 Javana. First Javana, second Javana, up to 7 Javana. After that, the Dharamana. Jadi sebagai contohnya adalah jika kita praktek meditasi, kita itu dapat mengalami tahap-tahap ini untuk perbaikan mentalnya kita. Jadi itu namanya translucent kalapa. Jadi kalau kita praktek meditasi, kita akan mengalami dari jawana pertama sampai jawana ke-7, lalu tadar amana 1 dan tadar amana 2. When you can pay attention, this eye translucent. After that, you may reflect that is nature impermanence. This eye translucent is impermanence nature, suffering nature, non-self nature. If you pay attention by this way, that's called wise attention. Because you have the wise attention, wholesome javana will arise. This javana will be wholesome. Jadi pada saat kita tidak dapat berkonsentrasi memberikan perhatian yang baik, maka translucent kalapa ini akan memberikan kita sesuatu penderitaan. Dan jika kita bisa berkonsentrasi dengan baik, maka ini dapat menghasilkan translucent kalapa yang putih. Nah, sehingga hasil-hasil yang baik atau wholesome itu dapat dihasilkan. When you see the untranslucent, if you pay attention, that is permanence. Permanence, that is a sukha, atta. If you pay attention by this way, that is called unwise attention. Unwholesome mind will arise. At the time, the 7 javana will be akusala mind. Maka jika kita perhatikan dengan translucent kalapa ini dari pandangannya kita, itu kita dapat menghasilkan yang namanya sukha atau atta. Itu adalah white translucent, sehingga kita menghasilkan akusala. Yeah, that is Chakudara Viti. Indo process. So when you pay attention, for example, the flower. At the time, the flower will impend your Indo and Mindo together. At the time, Indo process will be arise. Chakudara Viti will be arise. 5 advaring consciousness, Pinchadwara Vajana. I consciousness, Chakku Vijnana. Samprajana, receiving. Sandhidana, investigation. Vatapana, determining. 7 javana. That's 7 javana. If you pay attention, this flower has nature, impermanent, suffering, dukkha, anatta, non-self. If you pay attention like that, that is called wise attention. At the time, wholesome 7 javana will arise in this Indo process. Jadi contohnya jika kita memberikan suatu perhatian terhadap sebuah bunga, kita taruh kita punya pikiran dan mata bersama, itu kita akan menghasilkan suatu kesadaran. Nah, kesadaran ini muncul dengan proses pertama, yaitu kita menerima. Setelah kita menerima, kita investigasi, lalu setelah kita bisa sampai mendalami, itu akan muncul ke jawana ke-7. Nah, tapi pada saat kita mencapai ini, kita tahu bahwa ini merupakan sifat alami atau sifat suatu penderitaan nantinya. Karena bunga itu adalah tidak kekal ya, karena juga akan mati. Nah, pada saat kita memulai pikiran ini, kita menjadi lebih bijak karena kita
mengembangkan suatu pikiran baik di jawana ketujuh ini. Here you see, a little bit wrong. Receiving it first. Panchadara vajana, chakku vijnana, samprajana. Samprajana is receiving. After that, sandidana. These are need to change. Receiving, investigation, determination. Receiving, samprajana, investigation, sandidana, determining, whatever. My process like that. This one wrong. Jadi seperti tadi yang Bante katakan, jadi pertamanya jikalau kita berpikir dan melihat dengan cepat, kita melihat hal itu baik. Tapi pada saat kita menginvestigasinya lebih lanjut, kita dapat mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak kekal, yang nantinya juga akan tiada. So when you see the flower, if you pay attention, there is permanence, that is the sukha, that is atta. If you pay attention by this way, there is unwholesome, unwise intention. Because of unwise attention, akusala into process will arise. These 7 jhana will be akusala jhana. Jadi pada saat kita melihat bunga itu, seperti yang tadi disampaikan, ini adalah sesuatu yang tidak kekal. Ya kan, itu hanya suka yang sementara. Nah, setelah kita bisa melihat itu, maka kita dapat menjadi lebih bijak karena kita melihat bahwa di jawana tersebut kita tahu bahwa itu adalah akusala. So among 7 jhana, the first jhana is the weakest. The strongest the jhana is the 7 jhana. Among these 7, these are the weakest. These 7 jhana is the strongest. Jadi dari 7 jawana ini kita mengetahui bahwa yang jawana pertama adalah yang paling lemah dan jawana ketujuh adalah yang paling kuat. So the cetana associated with this jawana is called upapeja vedaniya kamma. Jadi dengan adanya ini maka kesadaran yang berkaitan dengan ini adalah upecha kawakama. The cetana associated with it, with jhana, 7 jhana. These 7 jhana will be reset in the next second lives. Upapecha vedaniya kamma. It produces reset in next second lives. Jadi jikalau ini tidak berkembang di kehidupan yang kedua, ini tidak menjadi berkembang atau tidak efektif. Tetapi jika ini berkembang di kehidupan berikutnya, inilah yang disebut dengan upapaja vedaniya karma. The first jhana, the cetana evolution associated with this first jhana is named Data Dhamma Vedaniya Kamma. This Data Dhamma Vedaniya Kamma will produce result in these lives. Jadi dari 5 jawana ini yang kuat dan kesadaran yang berkaitan dengan itu kita sebut dengan apara pariya vedaniya karma. So now the 7 jhana, this jhana, if it does not operate in the second path, it becomes defense or ineffective hosi karma. Jadi jikalau ini tidak berbuah di kehidupan yang berikutnya, ini akan menjadi tidak berfungsi atau ahosi karma. Data Dhamma Vedaniya Kamma, Upapecha Vedaniya Kamma, Aparapriya Vedaniya Kamma. Aparapriya Vedaniya Kamma means now among the 7 jhana, second, third, fourth, fifth. These 5 jhana are strong. These 5 intermediate jhana are strong, and the cetana associated with these 5 jhana are known as aparapriya vedaniya kamma. Jadi dari 5 jawana itu, yang 5 pertama itu adalah jawana yang cukup kuat dan kesadaran yang berkaitan dengan mereka itu disebut dengan apara pariya vedaniya karma. When we accumulate wholesome or unwholesome karma, millions of witty occurred at the times.
So as million of witty occur in an earth of wholesome or unwholesome deed, there will arise many millions of these types of karma during the actions. Jadi sehubungan dengan adanya jutaan perbuatan yang kita lakukan, baik itu perbuatan baik atau tidak, perbuatan-perbuatan ini akan menghasilkan banyak macam tipe-tipe karma yang berkaitan dengan perbuatan ini. So this karma will operate indefinitely from the third existence till the last existence, when the individual attain nibbana. Jadi karma ini akan berbuah secara indefinitif, mulai dari kehidupan ketiga sampai kehidupan terakhir, sampai individu ini mencapai nibbana. You can see our Buddha. He had fulfilled a lot of the parami within 4 aeon and 100,000 world cycle. Jadi kita dapat melihat guru kita, Sang Buddha, dia mengumpulkan banyak parami sehingga setelah berkali-kali kelahiran dia dapat mencapai kebudaan. So when he accumulate wholesome, sometimes also he may accumulate unwholesome. Not only wholesome, our bodhisattva at the time of the bodhisattva, sometimes also he commit unwholesome. Because of unwholesome and wholesome karma also, some are already give the good and bad result. So some wholesome and unwholesome also, although he accumulate in the past life, in present also still, these karma are still operate the good or bad result, even the Buddha time, Buddha life. Jadi pada saat kita hidup ini, baik Buddha maupun para bodhisatta, itu dia mengumpulkan karma perbuatan baik dan juga perbuatan baik. Jadi selama kehidupannya pun, dia itu akan mengalami hasil dari perbuatan baik dan tidak baiknya itu, dan kita harus bisa menerima bahwa itu terjadi memang di kehidupan kita. Okay, according to this definition, some also Ditta Dhamma Vinaya karma will be already already can give the result in these individual lives. Some lives are maybe second life, some are until the Buddha times, and then the Buddha lifetimes. Still, they produce a good or bad result. Because of this, sometimes our Buddha also have headache, bad pain, many the bad karma happen. The Devadatta also thrown by the stove. That's how, because of in past life is bad karma. Jadi karma ini itu kan berbuah di kehidupan yang kedua ataupun berikutnya. Jadi hasil-hasil yang baik atau tidak baik itu pun suka ikut sama kita. Jadi contohnya misalnya Sang Buddha juga dia mengalami karma yang tidak baik. Contohnya pada saat waktu Devadatta itu mau melempar batu terhadapnya, itu adalah salah satu karma dia yang tidak baik yang berbuah. So this aparapriya vidaniya karma we operate indefinitely from the third existence till the last existence, when the individual attain nibbana. Jadi inilah yang dimaksud dengan aparapriya vidaniya karma. Jadi orang itu akan terus mengalami karma ini secara terus-menerus sampai orang ini mencapai nibbana. So for every actions we have performed, we should expect the consequence not only in this life, but in definite lives in the future, in the course of our wandering in the samsara. Jadi adalah betul untuk setiap kegiatan, setiap perbuatan yang kita lakukan, kita harus dapat mengekspektasi, kita harus dapat menerima konsekuensi yang akan terjadi, baik itu datang di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Dan memang ini adalah salah satu dari kita punya siklus kehidupan di alam samsara. Jadi kita harus hati-hati. So we should be very careful to accumulate karma. Jadi kita harus berhati-hati dalam melakukan atau mengumpulkan perbuatan kita yang dapat menghasilkan karma kita sendiri. Another karma is ahosi karma. Ahosi karma, defense karma.
Yang berikutnya adalah karma ahosi atau karma yang tidak berbuah. However, there's another class of karma known as ahosi karma, in which there is no rebound even in long period. Jadi kelas karma yang lain lagi adalah dikenal dengan karma ahosi atau ahosi karma, di mana tidak ada pembuahan walaupun dalam jangka waktu yang panjang. This type of ahosi karma means by nature result should be manifest sooner or later. Karma may be influenced by another strong great karma so that it loses its power to create any kinds of results. Jadi tipe ahosi karma ini artinya adalah secara alami hasilnya itu dapat dialami dalam waktu dekat ini atau dalam waktu yang nanti. Karma ini dapat dipengaruhi oleh sebuah karma lain yang mempunyai kekuatan yang cukup besar, sehingga karma ini akan kehilangan kekuatannya untuk memberikan sesuatu hasil kepada kita. So, this karma becomes non-resolvent karma, ahosi karma. Jadi karma ini menjadi sesuatu karma yang tidak menghasilkan atau ahosi karma. Thus, a strong opposite karma influence and eliminate weak karmas, whether this is wholesome or unwholesome one. Jadi karma ini akan memberikan sesuatu kekuatan karma yang bersifat kebalikannya, yang mempengaruhi dan menghilangkan karma yang lebih lemah, baik itu karma pun karma yang tidak baik. Thus, karma can change into a different karma types, just like a tree which fails to give fruits, or an egg that will not produce a chicken, ahosi karma. Jadi karma ini dapat merubah sesuatu karma yang tidak mempunyai fungsi. Seperti misalnya sebuah pohon yang gagal untuk memberikan buah, atau sebuah telur yang tidak berkembang menjadi seekor ayam. Ini adalah ahosi karma. On the other hand, there are evidence and witness which show constantly akusala deed that should follow by bad efforts, by mega cita and phala cita aranship. Jadi di sisi yang lain ada juga beberapa bukti dan kesaksian yang menunjukkan digagalkannya perbuatan akusala yang diikuti oleh akibat-akibat yang tidak baik oleh magacita atau palacita atau arahat. Previous Dhamma talk, I've already mentioned about Angulimala, Arabha Khilane Angulimala. After committing 999 killings or murders, escape bad result by becoming an arahant. Jadi seperti yang di Dhamma Talk minggu lalu, kita bercerita tentang Angulimala. Itu adalah seorang pembunuh, tapi yang setelah dia membunuh 999 pembunuhan, dia itu dapat bebas dari hasil yang tidak baik dengan menjadi seorang arahat. If he did not attain arahantship, this life he may reborn in the Wufu realms. He may have a lot of suffering. Although he killed many people, because in this life, after he listened the Dhamma talk from the Buddha, he ordained as a bhikkhu. After that, he practiced and he attained arahantship. Because of this, he escaped bad result by becoming an arahant. Jadi aksi-aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Angulimala ini menjadi ahosi karma saja. Walaupun dia itu selama kehidupannya itu melakukan perbuatan, tapi karena dia mencapai arahatship, seorang arahat, maka ini tidak menjadi berbuah. Tapi kalau misalnya sampai ini berbuah, dia tidak menjadi arahat, maka dia akan lahir kembali di alam yang tidak baik. So the various actions of murders become ahosi karma only. Jadi aksi-aksi pembunuhan ini ya hanya menjadi karma, ahosi karma saja. The lesson taught by the teachings of karma are many. Among them, everyone should try to stop the increasing of the bad karma stage by cutting them short and quick, and therefore accumulate already done become ahosi karma.
Jadi pelajaran-pelajaran yang diajarkan melalui karma ini adalah banyak. Jadi beberapa di antaranya adalah setiap orang harus mulai berusaha untuk menghentikan perbuatan yang menghasilkan karma tidak baik dengan cara memotongnya secara cepat dan pendek supaya dia tidak terjadi berkembang lebih banyak lagi. Nah, dan jikalau ini kita bisa lakukan, paling tidak hal ini dapat menjadi ahossikama saja. At the same time, everyone should try to develop actions of merit wholesome karma deed every day, so that the power of the good and righteousness increase tenfold. Pada saat yang sama, setiap orang itu harus mengembangkan perbuatan yang menghasilkan karma baik setiap hari. Jadi kekuatan daripada karma baik ini dan kebenaran ini itu akan meningkatkan 10 kali lipat hasilnya untuk kita. Thus, karma in Buddha Dhamma is neither fatalism nor predestination. One can change one karma by doing meritorious, blameless deed in everyday lives. Jadi karma dalam Buddha Dharma ini dapat menghasilkan suatu akibat yang fatal buat kita atau sebagai sesuatu yang bisa kita gunakan di yang kehidupan berikutnya. Jadi seseorang dapat merubah seseorang punya karma itu dengan melakukan sesuatu yang baik yang tidak dapat dicela, perbuatan yang tidak dapat dicela dalam kehidupan sehari-harinya. Now I have already mentioned about immediate affected karma, Ditta Dhamma Vinaya karma. To get immediate affected karma by 4 principles. Jadi kemarin kita juga barusan membahas tentang Ditta Dhamma Vinaya karma. Nah, Bante akan menjelaskan 4 hal yang diperlukan untuk melihatnya terjadi di kehidupan ini. In this case, of Ditta Dhamma Vinaya karma, the following 4 factors are needed to see in the present existence. Number 1 is pure noble aim or good, sincere attitudes and given. Jadi hal ini dapat dihasilkan dengan menggunakan 4 prinsip yang tadi Bante jelaskan. Yang pertamanya adalah kita melakukan perbuatan yang murni dengan hati yang tulus dalam memberi. The items or offerings must be derived from right livelihood and in lawful way. Jadi barang-barang yang kita danakan itu harus barang-barang yang dihasilkan dari cara yang benar, dari usaha yang benar, pekerjaan yang benar, dan dengan cara yang resmi, yang legal. The recipients as nagamis or arahants. Penerimanya adalah seorang anagami atau arahat. The receiver must have undergone Nirodha Samapatti, absorption, and known in full awareness. Penerimanya juga harus memiliki penyerapan Nirodha Samapatti dan juga harus dengan kesadaran penuh. If these 4 requirements are available, a donor by his or her meritorious deed achieves quickly happy result within 7 days. Jadi jika 4 prinsip ini dikerjakan, si donatur tersebut atas perbuatan baiknya itu dapat menerima hasil yang baik dengan cepat dalam waktu 7 hari. Items number 3 and number 4 are studied deeply. One knows such karmic result cannot be attained now in these days. Jadi jika kita lihat untuk poin yang ketiga dan keempat setelah dipelajari lebih dalam, kita sama-sama tahu bahwa hasil karma yang baik ini tidak dapat dicapai di hari-hari yang sekarang ini. They are very rare or difficult to meet to offer alms to get a result in a week. Hal ini sangatlah jarang atau sulit untuk ditemui jika kita melakukan dana dan memberikan hasil kepada kita dalam waktu 1 minggu. Therefore, it can be safely said that immediately affected karma should be left out.
Oleh karena itu, lebih baik kita katakan bahwa karma yang datang secara cepat itu dapat diasumsikan tidak ada saat ini. It can be known that all karma's wholesome deeds cannot bring immediate good consequence. Itu dapat diketahui, jadi semua hasil perbuatan karma baik kita tidak dapat memberikan konsekuensi yang baik dalam waktu yang cepat. In practical lives, in this existence also, we note clearly that no one gets immediate good effects after meritorious action within seconds and minutes. Jadi dalam kehidupan ini, dalam kehidupan saat ini, kita dapat mencatat dengan jelas bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menerima efek daripada perbuatan baik secara cepat dalam waktu detik ataupun menit. Effect need time for that to mature to bring results. Hasil itu perlu waktu untuk berbuah, untuk memberikan kita hasil. For example, those who kill living beings will not suffer bad consequences, such as short life, deceit, and so on. Sebagai contoh, untuk mereka yang membunuh makhluk hidup, tidak akan tidak akan menerima penderitaan atas konsekuensi tidak baiknya seperti hidup yang pendek, penyakit, dan hal-hal lainnya. But some people, if they do many bad akusala, in this life also they have a lot of suffer because of their unwholesome action in this life. Tapi juga ada yang orang-orang mengalami hasil yang tidak baik akibat akusalanya itu dan juga perbuatan yang tidak baik di kehidupan ini. One bhikkhu I saw in the Paul Meditation Center, always in his head, a lot of what happen many times. Very big tumor on his head, happen always. So some people they ask to him, what happened in your head? So he always happen like that. A lot of the bleeding, many parts come out in his head. He said that when he was young age, he killed many birds. He take out the head hair. You see, he made a lot of torturings. He said when he young age. He said that because of this bad karma, he then always in his head, many, the tumor come out bleeding, become like that. Jadi misalnya ada seorang biku di tempatnya Bante, di meditation centernya Bante, itu dia itu kepalanya selalu mengalami penyakit kesakitan, lalu biku yang lain berkata, kenapa, apa yang terjadi di kepala kamu gitu. Nah terus habis itu pada saat dia itu berhasil dikeluarkan, dia itu menjadi baik kembali. One devotee, she asked to me, Bante, her sister, she has the money, the children. The children made to her sister, they made a lot of suffer. Okay, they are very naughty. They make many suffering. Because of this, she always happen a lot of suffer. So she asked to me, so that is what karma, in past karma or what karma happened to her sister? She asked to me. Lalu dia tanya, Bante, saya punya kakak perempuan atau adik perempuan itu mempunyai banyak anak, tapi anaknya ini selalu memberikan penderitaan kepada dia. Sebenarnya karma apa sih yang terjadi kepada kakak atau adik perempuan saya? At the time, I asked to this devotee, I want to know that in present, your sister have the mother. So how she do to his mother? She made to mother happy or not happy? Yes, true, Bante. Because of her sister, the mother always have a lot of suffering. Until now, the mother don't want to talk with her sister because she made a lot of suffer to her mother. Okay, that is no past karma. Because of present, she made a lot of unhappy to her mother. Because of this, when she became mother, the children also made a lot of suffer to her. Oke, lalu si kakak atau adik perempuannya itu ditanyakan,
kamu dulu juga punya seorang ibu kan gitu, lalu apa yang kamu lakukan terhadap ibu kamu gitu loh. Nah, terus habis itu ternyata setelah diceritakan tersebut bahwa si anak perempuan ini dia itu memang selalu sering membuat ibunya itu menderita. Nah, karena sebabnya ini maka pada kehidupan yang sekarang ini anak-anaknya pun memberikan dia sesuatu penderitaan di dalam kehidupannya. Okay, I want to mention is that some people, although they kill living beings, will not suffer bad consequence, such as short life. But some people, because of the karma also, bad karma also in present can happen. Bad result can be happen. Jadi yang dimaksudkan dengan Bante untuk diceritakan ini adalah beberapa orang itu selalu mempunyai konsekuensi dalam kehidupannya. Baik itu berupa karma yang baik maupun karma yang tidak baik. So in the same way, those who offer, give alms offering, will not reap benefit immediately, such as cutting great wood within a few seconds and minutes. Jadi memang betul kalau misalnya kita itu memberikan sesuatu hal, baik itu yang baik ataupun tidak baik, itu tidak selalu datangnya secara cepat gitu ya, tapi bisa juga perlu waktu dan itu baru kita alami di kemudiannya. Demikian, as you sow me, as you plant, so you shall harvest its truth. Jadi sama seperti yang pernah dikatakan, apa yang kita tanam itu yang kita tuai, dan pada saat kita tuai kita itu baru merasakannya. But by planting cotton seed on the ground, no cotton plant can be seen immediately, no can we get clothes instantly to wear. Jadi sama seperti kita menanam biji-biji kapas, ya kan, di atas tanah, kita tidak dapat melihat tanaman kapas itu dengan cepat. Nah, seperti juga kita juga tidak dapat mendapatkan sebuah pakaian secara cepat untuk dipakai. So we clearly see karma cannot bring quick result as we hope for in our heart and minds. Jadi kita dapat melihat dengan jelas bahwa karma itu tidak dapat memberikan hasil yang cepat seperti yang kita harapkan di dalam hati kita maupun pikiran kita. Even the first class Koti lies Dita Dhamma Vinaya karma has to wait 7 days to have result for a good person who offer alms. Oleh karena bahkan seperti kelas pertama daripada perbuatan baik seperti di Dhamma Vinaya karma, itu harus menunggu 7 hari untuk mendapatkan hasil bagi orang yang baik setelah dia melakukan dana. Therefore, other lesser good karmati have to wait longer to give efforts in time and in maturity. Oleh karena itu, sama seperti karma baik yang tidak terlalu baik, karma tidak baik ini harus menunggu dia berbuah dan memberikan efek dalam beberapa waktu untuk berbuah. Karma alone cannot produce instant effects. Even some karma chain themselves into hosi karma or defense karma. Karma sendiri tidak dapat memberikan hasil yang cepat. Bahkan jikalau karma tersebut berubah menjadi karma ahosi atau karma yang tidak berbuah. Why persons different? Different karma may various results. Kenapa setiap orang berbeda? Kenapa karma-karma yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda juga? Different karma create different conditions, okay? Karma yang berbeda menciptakan kondisi yang berbeda juga. People have different birth, talents, and position. Mostly they different in physical shape. Some are beautiful and some are ugly. Jadi orang-orang itu mempunyai kelahiran yang berbeda, kondisi kelahiran yang berbeda, lalu mempunyai keahlian yang berbeda dan juga posisi yang berbeda. Kebanyakan dari mereka berbeda secara fisik, beberapa adalah cantik dan juga beberapa adalah tidak cantik. Why? In Buddha times, a Brahmane Supa, the youth asks 14 questions to the Buddha regarding difference among men.
Jadi kenapa hal ini terjadi? Dalam zamannya Buddha itu ada seorang Brahmin bernama Subha. Beliau bertanya 14 pertanyaan ke Buddha tentang perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara orang-orang ini. People have different births, talents, and position. Mostly they different in physical shape. Some are beautiful and some are ugly. Why? Jadi orang-orang itu mempunyai kelahiran yang berbeda-beda, keahlian dan juga posisi yang berbeda. Kebanyakan dari mereka berbeda dari segi fisik, ada yang cantik dan bagus, ada juga yang tidak cantik atau jelek. In Buddha's time, a Brahmin named Subha, the young man, asked 14 questions to the Buddha regarding different among men. Jadi kenapa dalam waktu zamannya Sang Buddha ada seorang Brahmin bernama Subha yang menanyakan 14 pertanyaan ini kepada Buddha tentang perbedaan-perbedaan yang terjadi ini. Some live their life within a short time. In the past, some man and woman use a kill living beings. They lack self-resilience and pity. Jadi beberapa orang hidup menjalani kehidupannya dalam jangka waktu yang pendek atau berumur pendek. Jadi pada masa lalu banyak orang baik laki-laki maupun perempuan itu membunuh makhluk lain. Mereka itu kurang adanya suatu simpati atau suatu kebaikan terhadap makhluk lain tersebut. Cure killing action and foodies makes them to live a short lives in this existence. Perbuatan pembunuhan yang kejam ataupun membahayakan membuat mereka untuk berumur pendek di kehidupan ini. In consequence, they have suffered in hell at death. Sebagai konsekuensinya, mereka menderita untuk hidup di neraka pada saat kematian. When they escape hellish sufferings and reborn in human worlds, their lives are short. Pada saat mereka keluar dari alam neraka dan lahir di alam manusia, umur mereka menjadi pendek. Okay, killing makes longevity impossible. They die young. Jadi pembunuhan itu membuat panjang umur menjadi tidak mungkin. Mereka meninggal dalam usia yang sangat pendek. This killing bad karma create the person to be short life. Jadi karma tidak baik ini membuat orang itu mempunyai kehidupan yang pendek. Nobody creates, this created by our own bad karma. Tidak ada yang menciptakan, ini diciptakan oleh karma kita sendiri, yaitu karma yang tidak baik. Some are very long lives. Why? In past, some man and woman have cultivated pity, compassion, and sympathies. Jadi beberapa orang juga, yang nomor 2, beberapa orang mempunyai umur yang panjang. Jadi pada kehidupan masa lampaunya, baik laki-laki maupun perempuan ini telah mengumpulkan kasih sayang, mengumpulkan perbuatan baik, dan juga simpati. So they practice self-control and empathies, avoiding harmful deeds, and killing and murders. Jadi mereka telah mempraktekkan pengendalian diri dan juga perbuatan baik, menghindari hal-hal yang membahayakan, pembunuhan, dan juga pembunuhan itu hewan-hewan. At that, they were reborn in the celestial worlds. Pada saat kematian, mereka lahir kembali di alam yang lebih baik. If they do not reach divine place, they become human beings with long lives up to old age. Jika mereka tidak lahir kembali di alam surga, di alam yang lebih baik, mereka akan menjadi manusia kembali dengan umur yang sangat panjang sampai umur yang sangat tua hidupnya. Some suffer full of disease and illness. Why? Jadi beberapa orang juga mengalami penderitaan dari berbagai penyakit. In the past, men and women used to do harms, torture, beating with arms, sword, stick, and stone. Dalam kehidupan masa lampaunya, orang-orang ini melakukan penyiksaan, melakukan perbuatan yang kejam, memukul dengan tangan, pedang, tongkat, dan juga batu. Because of this bad karma, at that, they were reborn in hell. Pada saat mereka meninggal, mereka itu akan melahir di neraka. If they do not reach hell and become human beings,
they frequently catch money deceit, illness, ill death. Jika mereka tidak lahir di neraka, mereka itu akan lahir dengan seseorang manusia yang penuh dengan penyakit, kesakitan, dan juga nanti akhirnya akan sakit dan mati. Some have good health and are free from deceit. Why? Beberapa orang mempunyai kesehatan yang baik dan juga bebas dari penyakit. In the past, some man and woman used to avoid harming other living beings. Jadi pada kehidupan yang lalu, orang-orang ini menghindari menyakiti makhluk hidup yang lain. So they also avoid tortures. When they die, they were reborn in the celestial or divine stage. Mereka juga menghindari penyiksaan sehingga pada waktu mereka meninggal, mereka itu lahir kembali di alam yang lebih baik. If they do not reach highest realms, they become human beings with good health and live without serious terminal disease. Jika mereka tidak mencapai alam lebih baik dari alam manusia, mereka akan menjadi manusia dengan kesehatan yang baik dan akan hidup dengan penyakit yang tidak serius. Some are ugly, have bad physical forms. Why? Beberapa orang mempunyai tubuh fisik yang jelek atau tidak baik. Kenapa? In the past, some man and woman used to indulge in hate, airway, cross, slander many times. Di waktu di kehidupan yang lampau, orang-orang ini penuh dengan kebencian, dengan niat tidak baik, dan juga hal-hal yang membuat dia itu iri terhadap orang lain. When they die, they reach hell. If not, they are born in the human world as human beings with the ugly features. Ketika mereka meninggal, mereka akan dikirim ke neraka. Tetapi jika mereka tidak lahir di neraka dan lahir sebagai manusia, mereka akan lahir sebagai manusia dengan perawakan yang buruk. Their face are not good to look at. Wajah mereka tidak enak untuk dilihat. Their face may not be like Mr. Lucky. Wajahnya tidak seperti wajah saya. Okay, some are beautiful, lovely. Why? Beberapa orang juga menjadi cantik dan enak untuk dilihat. In the past, some man and woman avoid anger, hatred, grudge, and slander. Di kehidupan yang lampau, orang-orang ini menghindari kemarahan, menghindari kebencian. They did not blame others. They live a life of composure and peace. Mereka tidak menyalahkan orang lain, mereka itu hidup dengan kehidupan yang damai. When they die, they reach heavenly worlds. If not, they become human beings with beautiful, lovely face. Ketika mereka meninggal, mereka akan mencapai alam surga. Tetapi jika mereka tidak ke alam surga, mereka akan menjadi manusia yang cantik dan mempunyai wajah yang enak dilihat. They have good form and color with many attractions. Mereka mempunyai postur tubuh yang baik dan juga mempunyai kulit yang baik dan juga beberapa hal yang menarik lainnya. Some have few association and help us, little powers. Why? Berikutnya adalah beberapa mempunyai sedikit teman dan juga orang-orang yang membantunya dan juga kekuasaan yang kecil. Number 7, some have few associate with helpers, little power. Why? Yang ketujuh, beberapa mempunyai teman yang sedikit dan juga orang-orang yang di sekitarnya untuk membantu dia sedikit dan juga kekuasaan yang kecil. In the past, some women used to indulge in envies.
Jadi pada kehidupan yang lalu, orang-orang ini terlalu tergiur dengan kekuasaan. When they die, they reach lower worlds such as hell. Jadi ketika mereka meninggal, mereka itu akan lahir di alam yang lebih rendah seperti neraka. If not, as human beings in this existence, they lack power, influence, and authorities. Jika mereka tidak lahir di neraka, mereka akan sebagai manusia yang tidak mempunyai kekuasaan, tidak punya pengaruh, dan juga kewenangan. Some have great associate and helpers and great power. Why? Beberapa orang mempunyai teman-teman yang hebat dan juga yang banyak orang-orang yang membantu dia dan juga mempunyai kekuasaan yang sangat besar. In the past, some men and women avoid envy so that when they die, they reach heavenly worlds. Di masa yang lampau, orang-orang ini menghindari kekuasaan dan sehingga ketika mereka meninggal, mereka itu dapat lahir di alam surga. If not, they become human beings with many followers, position, great power, authority, and faith. Jika mereka lahir sebagai manusia, mereka akan mempunyai banyak pengikut dan juga mempunyai kekuatan yang besar dan juga kewenangan dan juga sangat terkenal. Asa, envy means envious stage of mind, where we are in, one does not like to see other living in what faith, honors, wisdom, which are based on karma, intelligence, and efforts. Jadi sebagai catatan di sini, Isa atau envy itu artinya adalah pikiran yang dimana itu dia itu tidak suka kalau orang melihat kehidupan orang lain lebih kaya, lebih terkenal, dihormati, dan kebijaksanaan. Nah, yang berdasarkan karma, kepandaian, dan juga usaha. Envious person do unwholesome or jealousy, downgrading, belittles others. Jadi orang-orang yang dengan cara ini yang suka mempunyai sifat benci melihat orang lain seperti ini, ya kan dia itu akan timbul rasa kecemburuan, rasa rendah diri, dan juga tidak suka melihat orang lain lebih baik darinya. You may see your environment. For those person, they speak evil words and trying to belittle others. Jadi mereka itu berbicaranya juga hal-hal yang tidak baik, berbicara buruk, dan juga suka merendahkan orang lain. Number 9, some are poor. Why? In the past, some men and women did not practice ungiven charity given. Yang berikutnya itu adalah orang-orang yang miskin. Di waktu yang lampau, mereka itu tidak mempraktekkan berdana, kerja sosial, dan juga memberi. They cultivate jealously, narrow-mindedness, selfishness. Mereka itu mengumpulkan kebencian, kecemburuan, dan juga pikiran yang sempit, dan juga keegoisan. So when they die, they reach hell. You can reach in the story Vimana Vitu, Revati Vimana Vitu. This lady, she was very jealous. Because of this, after she passed away, she reached and she reborn in the hell. Jadi seperti yang tadi Bante katakan, ada seorang wanita yang hidup pada saat itu dia sangat pelit dan tidak suka memberi, sehingga pada saat dia lahir dia itu menjadi orang yang miskin. Her husband is a very good satta. He donated one monastery in the Itipasana. Itipasana means the first sutta, Dhammacakkappawаттana Sutta. This area, he donated one vihara to the Sangha. Because of this karma, the husband of Revati, his name is Nandiya. So, before he passed away, already the celestial rain, already divine building already start to appear because of his good karma. Jadi ada seseorang juga yang tadi Bante katakan, dia itu semasa hidupnya melakukan perbuatan baik yang banyak. Salah satunya adalah dia mendonasikan sebuah wihara kepada sangga. Nah, pada saat dia mendonasikan ini, dia telah terlahir di alam yang lebih baik. Oleh karena itu, dengan adanya ini, kita dapat menentukan bahwa orang yang mendonasikan dan berbuat baik dapat lahir di kehidupan atau di alam yang lebih baik. For the person who cultivate jealousy, when they die, they reach hell. If not,
they become human beings with the poverties. Jadi kalau misalkan orang yang suka cemburu ini, jikalau dia tidak lahir di alam yang tidak lebih baik, dia lahir di alam manusia, dia akan hidup dengan keadaan yang miskin. They live poorly without wealth. Jadi mereka hidup dengan miskin tanpa kekayaan. Some are wealthy is one. Why? In the past, some man and woman cultivate the meritorious deeds of ungiven charity, generosity, helpfulness, and when they die, they reach higher realms of existence. Jadi beberapa orang juga ada yang kaya. Kenapa dia kaya? Karena di masa lampau orang-orang ini mengumpulkan perbuatan-perbuatan baik seperti berdana, berbuat sosial, dermawan, membantu, dan sehingga pada saat mereka meninggal, mereka dapat lahir di alam yang lebih baik. If not, they become human beings with great wealth and properties. Jika tidak, mereka akan lahir menjadi manusia dengan kekayaan yang besar dan juga kepemilikan properti yang juga banyak. Michira, jealousy means a bad person does not get offering, does not do acts of giving charity, etc. For fear of losing money, wealth, and position. Jadi yang berikutnya itu catatan ada macera. Macera itu artinya kecemburuan. Artinya adalah orang yang tidak baik, dia tidak pernah memberikan dana, dia tidak pernah memberi dan juga kerja sosial, dan ketakutan karena akan kehilangan uangnya, kehilangan kekayaannya, atau kepemilikannya. This stage of evil mind is termed Michira. Pemikiran seperti ini disebut macera. 11. Some are born in low class. Why? Some man and woman indulge in pride, high-mindedness, and conceit. Jadi beberapa orang juga lahir di kelas yang rendah. Orang-orang ini itu karena mempunyai kebanggaan tersendiri, terus mempunyai pemikiran yang tinggi, selalu melihat ke atas. They look down other, they have self-esteem too much. Mereka merendahkan orang lain, melihat orang lain secara lebih kecil, dan mereka mempunyai keakuan diri yang sangat tinggi. They lack the virtues of respect and humility. Mereka kurang adanya sifat-sifat untuk menghargai dan bersahabat untuk merendahkan hati ke orang lain. As a result, at that, they reach lower walk like hell. If not, as human beings, they belong to lower class or bad clay, lower born. Sebagai hasilnya pada saat kematian mereka akan lahir di alam rendah. Seperti jika tidak, mereka akan menjadi manusia yang berada di kelas yang rendah atau orang-orang yang dikucilkan. 12. Some are high born. Why? Some men and women cultivate the virtues of respect, humility, and considerateness. Beberapa juga dilahirkan di keadaan yang cukup tinggi, di kelas yang cukup tinggi. Orang-orang ini dia telah mengumpulkan nilai-nilai untuk menghargai orang lain, kerendahan hati, dan juga pertimbangan untuk toleransi terhadap yang lain. They pay homage and respect to others. At that, they reach heavenly existence. Mereka menghargai orang lain dengan sangat besar, jadi pada saat mereka meninggal, mereka itu lahir di alam surga. If not, as human beings, they belong to high-class parents, high-grade clay, or well-born in upper class of societies. Jika tidak, mereka akan menjadi manusia yang terlahir di orang tua yang juga di posisinya atas, orang-orang yang sangat dikenal dan dipandang, dan juga di lingkungan yang ada di kelas atas. If you already book business class, you can go with the business class. In the same way, that's depend on your karma. This good karma will create to you high class. Jadi kalau kita memang lahir di ini, kita itu bisa juga mengalami yang enak-enak, seperti misalnya kalau terbang bisa naik business class dan lain-lain. Nah ini adalah nomor 12 ini yang dijelaskan oleh Bante. Okay, we finish. Dua ada lagi. Oh. Some lack intelligence, wisdom, thoughtfulness. Why?
Beberapa juga lahir tidak ada kepandaian, tidak ada kebijaksanaan, atau juga tidak ada pola pikir yang baik. In the past, some man and woman indulge in neglect of knowledge. Di waktu lampaunya orang-orang ini tidak menghiraukan soal pengetahuan. So they did not ask questions regarding the distinction between merit and demerit, together with the function and natures and efforts. Jadi mereka tidak menanyakan pertanyaan tentang perbedaan antara baik dan tidak baik, bersama dengan adanya fungsi, alam, dan juga dampaknya. They did not seek knowledge regarding abilities and good deeds. Mereka tidak punya pengetahuan tentang perbuatan yang tercela dan juga perbuatan yang tidak tercela. They did not approach knowledgeable persons to get insights or reliable deeds and unreliable deeds. Mereka tidak berkomunikasi dengan orang-orang yang berpengetahuan untuk mendapatkan pengetahuan mana sih yang merupakan perbuatan-perbuatan yang baik dan juga yang tidak baik. They did not ask questions or sensory good or sensory bad effects and long-term view. Mereka tidak memberikan pertanyaan, menanya pertanyaan, mana sih perbuatan-perbuatan ini yang memberikan dampak secara jangka panjang dan tidak. So they did what they like at their foolish mind. Jadi mereka berbuat apa yang mereka mau saja, tergantung dengan pikiran mereka itu. Mostly they follow the path or evil way, and at that they reach hell. If not, they as human beings become fools, idiots, or ignorant. Jadi kebanyakan dari mereka itu hanya mengikuti cara pikirnya mereka. Dan kebanyakan kepikiran mereka ini adalah kepikiran yang tidak baik, sehingga pada saat mereka meninggal, mereka itu lahir di alam neraka. Jika tidak, mereka akan menjadi seorang manusia yang bodoh, yang terbelakang, dan juga tidak mengerti tentang sifat-sifat orang. 14 question, the Supa, he asked to the Buddha. Some are wise, intelligence, and foresight. Why? In contrast, in the past, man and woman indulge in asking questions of truth, associated with the wise and the intelligence to get clear knowledge of merits and demerit. Yang ke-14, beberapa orang menjadi bijak, pandai, dan juga dapat melihat jauh. Perbandingannya adalah orang-orang ini, dia itu suka bertanya pertanyaan tentang kebenaran, lalu bergaul dengan orang-orang bijak, lalu juga mereka itu mempunyai kepandaian untuk menerima ilmu yang baik secara benar, dan mana ilmu yang tidak baik secara benar. Jadi mereka bisa membedakan. At that, they reach high stage. If not, as human beings, they become wise, intelligence, and foresight. Pada saat kematian, mereka akan lahir di alam yang lebih baik. Tapi jika tidak, mereka akan menjadi manusia yang bijak, pandai, dan juga dapat melihat jauh. We be intelligence like Mr. Lucky. Huh? Pandai seperti saya, kata saya, Bante. Okay, one must take one own duty and responsibility to get a suitable destiny. Huh? Jadi seseorang harus punya kewajiban dan juga tanggung jawab untuk menentukan takdirnya sendiri. Past karma really influence this lives. Huh? Karma-karma lalu tentunya menjadi faktor yang mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Well, you must be understand my past life karma already bagus. In this life, I don't want to do nothing. That's also impossible. Huh? In present karma also, you must be good. Huh? Jadi masing-masing dari kita ya dengan adanya penjelasan ini kita tahu kita punya posisi ada di mana, dan kita juga berarti harus tetap berbuat baik supaya kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Some karma, although bad in past life, we cannot do nothing for past. But in present, we should not careful not to do unwholesome. Huh? Jadi untuk karma-karma masa lampau memang kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi untuk merubahnya. Tapi kita tahu bahwa kita hidup di masa sekarang ini dan kita hindarilah perbuatan-perbuatan tidak baik itu. Because of this, Buddha encouraged to the disciple, Sabisata, Kama Saka, Kama Sati, Vibhajati. The Kama distinguish all living beings
to be inferior or superior. We should be careful to accumulate the karma. Jadi oleh karena itu Sang Buddha memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa karena membedakan kehidupan setiap makhluk hidup, baik itu dia menjadi inferior ataupun superior. Nah, dengan kita melakukan ini, kita tahu bahwa kita itu hidupnya itu tergantung dengan perbuatannya kita. Makanya banyaklah perbuatan baik kita. We all be accumulate good karma according to the Buddha admonishment until to realize Nibbana very soon. Perbanyaklah perbuatan baik kita sehingga karma baik kita bertambah sampai kita mencapai Nibbana. Sadhu, 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 sadhu. Yeah. Okay, you want to ask question a bit sticker, 7 minutes. Okay, Bante, Koluki, we have some questions from our member. Yeah, some of them are have joined your session on the part 1. He contacted me from via WhatsApp and asked the questions. Koluki, nah ini untuk ditranslate kali ya, Ko? Oh, boleh. Ya, kayak gitu. Saya ajak ke Koluki. Di forward ya? Ya, udah. Di DM. Udah. Oh. Di DM. Oke. Oke. Pertanyaan pertama itu bagaimana kita mengetahui objek meditasi yang sesuai dengan sifat dan karakter kita. So the question is, Bante, how do we know meditation objects that is suitable to our characters and our behavior? Okay, so for the student, you may not know exactly what kinds of meditation is suitable or not. But generally we can know. Generally we can know. If you study in the Abhidhamma, generally you may know some they have a lot of anga, very strong anga. Okay, for those persons are more suitable with the loving kindness meditation. Some people they have mani satta, very strong satta. For those persons are suitable with the Buddha Nusati, for the samatha meditation. But according to the experience of our teachers, most of the people are suitable with the Anapana. Because of this, for the beginner, generally we start to teach Anapana meditation. Oke, jadi jawaban Bante adalah setiap murid atau yang baru belajar meditasi itu kita tidak bisa menentukan objek meditasi mana yang suitable atau tidak, yang cocok atau tidak. Tapi secara umum kita dapat mengetahuinya. Jadi misalnya dengan melalui belajar Abhidhamma, kita juga bisa nanti tahu yang mana cocok atau tidak. Biasanya itu kita mulai dengan meditasi cinta kasih dulu. Nah, jikalau memang kita mempunyai kesadaran yang lebih nantinya, kita bisa juga menggunakan meditasi samatha atau Buddha Nusati. Tapi nanti berikutnya juga bisa ada yang cocok dengan Anapana. Seperti itu jawabannya. Because in the Abhidhamma Sangha they mention Anapana, Moha, Charitasa, Vitaka, Charitasa. Moha is ignorance, Vitaka is wandering thoughts. Most of the people they have a lot of wandering thoughts. Even Dhammato time you see your mind go here there. Okay, sometimes because of this thinking, negative thought made money suffering. Some people even night time they cannot sleep when they are thinking a lot. Okay, because of this, most of the beginners are suitable with Anapana meditation. So generally, you can start to practice this Anapana. Oke. Jadi soalnya kebanyakan dari kita itu selalu punya pikiran yang loncat sana, loncat sini, ya kan? Jadi kita itu perlu konsentrasikan dulu pikiran kita. Bahkan pada saat Dhamma Talk ini pasti ada di antara kita yang mempunyai pikiran lari sana, lari sini. Dan kita pun juga kadang-kadang pikiran masih lari sana, lari sini tidak bisa tidur. Nah, oleh karena itu untuk mengurangi pikiran yang
loncat sana loncat sini, itu kita bisa mulai dengan anapana meditasi dulu. Okay, occasionally for protection meditation, Labhikandhas Buddhanusati, formless meditation Varnanusati, that also occasionally depend on necessary also you can do as your minor object. Okay. Nah, setelah kita bisa mengendalikan kita lebih baik, secara bergantian kita juga bisa menerapkan meditasi yang lain seperti Buddha Nusati kita terapkan dan juga yang lain-lainnya tadi. Okay. If you discuss with the teacher, that's better. By the beginning, if you start to practice Anapana, that's good. Jadi kalau bisa ada guru meditasi yang membimbing itu akan lebih baik. Tapi jika memang belum ada, silakan mulai dengan Anapanasati dulu. Oke ya, cukup. Ada lagi? Satu question lagi boleh? Yes. Satu. We have two, Bante. Oke. Tuh kan ya, oke. Boleh satu lagi. Hah? Yang nomor 2 kali kok, boleh kali. Mungkin nomor 2. Yang nomor 2 ya, oke. Maybe I just have this one ya, Bante. Oke. Apakah keadaan kematian sama seperti di film tersebut, di mana saat ada gambaran kematian atau nimitta, lalu setelah menjelang kematian, roh atau kesadaran kita sama dan disiksa dalam wujud atau bentuk yang sama? Mohon penjelasannya, Bante. Apakah keadaan kematian sama seperti di film tersebut, di mana saat ada gambaran kematian atau nimitta, lalu saat menjelang kematian, roh atau kesadaran kita sama dan disiksa dalam wujud atau bentuk yang sama? Oh, oke. Mohon penjelasannya, Bante. Oke. So Sayadaw, the question is like this. Last week you showed us the movie, right? At the end of the Dhamma talk. Yeah. Okay. So this question is related to that movie. So so is the situation of the death of the hell that shown in the movie, is it the same with the real one, the real situation? Yeah, the one is shown in the movie. That's so, okay. Okay. Yeah. So where there is a picture of the, so where is the, when is there is a picture of the death, the spirit will take us to hell, right? And then before our death time, we will see we will have the awareness that those spirits will take us to the hell, and then we will be tortured according to the movie, basically, something like that. That's according to the movie. Just they show the example. According to Buddha, the explanation. Some of the dependent condition may not be same. Exactly may not be same for everybody who do the bad karma. Okay. Jadi yang ada di film tersebut itu sebenarnya adalah yang ditunjukkan berdasarkan penjelasan dari Sang Buddha. Jadi apa yang Sang Buddha jelaskan itu diterjemahkan ke dalam film tersebut. Nah, jadi tentunya karma-karma yang buruk yang dilakukan oleh seseorang itu dapat dialami jika dia terus melakukan perbuatan buruk tersebut, dan yang akan dialami kurang lebih seperti yang dicontohkan di film tersebut. Everybody depend their wholesome or unwholesome karma. For example, if they accumulate many wholesome karma before their death moment, among many kinds of karma, one good karma will appear. Oke. Nah, jadi ini adalah tergantung dari karma baik dan karma tidak baik yang kita lakukan. Jadi jikalau kita melakukan karma yang tidak baik terlalu banyak, maka sebelum kematian gitu kita bisa melihat hal-hal tersebut karena kita terlalu banyak melakukan hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu makanya sebelum mati, sebelum meninggal, kita itu harus banyak memikirkan hal-hal yang baik sebenarnya. Some people before the death moment can appear the karma sign for people who accumulate good karma. Some people
if they accumulate money and wholesome karma, before that moment, unwholesome bad karma can be as a karma object, karma sign. Yaitu tadi yang Bante jelaskan adalah beberapa orang sebelum meninggal, jikalau dia banyak melakukan karma-karma baik, dia akan mempunyai penglihatan yang baik juga. Sedangkan orang-orang yang tidak baik, dia akan mempunyai atau akan diperlihatkan hal-hal yang tidak baik terhadap dirinya. Some people, if they accumulate wholesome karma, before that moment also can see the destination sign. For example, if they were reborn on the human race, they can see the mother womb. If they are reborn, they will reborn in the Deva realm. They will see the celestial, the building, by this way. Jadi beberapa orang yang memang dia melakukan perbuatan baik, kadang-kadang dia itu sudah bisa melihat dia itu akan lahir di mana di kehidupan berikutnya. Jikalau dia akan lahir sebagai manusia, dia akan melihat kandungan seorang ibu yang sedang mengandungnya. Jikalau dia akan lahir di alam dewa, dia akan melihat suatu alam surga di kehidupan berikutnya. Previous Dhamma talk I have already mentioned, Pandariva Sona, his father, he killed many animals. Although he became the bhikkhu, before that moment, his bad karma still appear. Because of this, he see the hell beings before that moment. At the time, the son, the Sonathira, he need to change the object to pay attention to the good object. Jadi di Dhamma Talk sebelumnya, Bante telah menjelaskan tentang ayahnya, tentang Sona ya, tentang Sona. Nah, di mana dia itu membunuh banyak hewan, walaupun dia itu telah menjadi seorang biku. Nah, pada saat sebelum kematiannya, dia itu dibantu oleh anaknya supaya dia itu dapat merubah pola pikirnya, melihat yang baik-baik saja. You can see like the Pandariva Devadatta. She stay alive, change her mana. She choose to the Buddha. Because of the, although stay alive, they were sorrow by the earth. They reborn in the Avijji health. Jadi berikutnya itu adalah seperti Bante Biku Devadatta. Biku Devadatta itu masih hidup sampai sekarang, tapi dia itu sampai saat ini masih mengalami penderitaan karena dia itu terlahir di alam neraka. Another example is, I have already mentioned this Dhamma talks about the Revati and the Revati Vimana Vitu. So these the ladies, because he do a lot of unwholesome karma, because of a lot of jealousies, he choose many bhikkhu, good bhikkhus. Because of this, a lot of unwholesome karma, since she alive to the hell being, and they carry to her. Firstly, they show to the Deva place. After that, they bring to the hell beings. Satu contohnya lagi adalah seorang perempuan yang selalu hidup dalam penuh kecemburuan. Karena terlalu banyaknya perbuatan tidak baik akibat kecemburuan ini, maka dia itu hanya hidup sebentar di alam surga, lalu dia itu pindah ke alam neraka. Some people also, before that moment, they may see the image, the heaven they carry to them to the hell. By that also they can see. That's a depend their condition. Everybody may not be safe. Jadi beberapa orang memang dapat melihat dia punya kehidupan selanjutnya itu ada di mana, mau di neraka atau di surga atau di mana-mana. Tetapi tidak semua penglihatan seperti itu. This movie only show the example. The bad karma and bad result to the hell beings. Jadi film yang kemarin diperlihatkan oleh Bante itu hanya untuk memberikan contoh bahwa kalau kita hidup tidak baik ya hasilnya juga tidak akan baik. Okay. Cukup ya. I think ya cukup. Okay, I think that's enough ya for today. Okay. Thank you Bante dan Mas. Thank you Bante, saya doakan Modana. Sadu. Thank you Koluki untuk bantu moderator juga dan translate ceramahnya.